Selamat pagi para kawan-kawan dan para kaujin sekalian yang terkasih. Terimalah salam penekuan iman kita hanya kebajikan Tuhan berkenan Wei Ketongtian. Ya, untuk kesekian kalinya saya naik ke mimbar pada bidang gerbang kebajikan ini. Ya, tetap saya menekankan pada para kaujin semua, ya, tetap mematuhi prokes kesehatan. Ya, pandemi belum selesai. Jadi kita membiasakan untuk berpisah tertib kepada diri sendiri. Ya, kita tak perlu menertibkan orang lain, kita tertib kepada diri sendiri dulu. Ya, segala sesuatunya akan selalu lebih baik kalau kita mulai dari diri sendiri. Ya. Mari Kaujin, di sini nanti saya akan mengurangi sedikit ajaran Nabi Kongsu. Ya. Sebelumnya nanti akan saya sedikit menyampaikan apa yang pokok-pokok yang menjadi untuk kebaktian. Jadi nanti untuk kedepannya kebaktian nanti akan distandarkan, ya. Jadi nanti akan banyak mungkin perubahan. Jadi kita sebagai umat Konghucu, karena ini memang sudah merupakan musyawarah kerja dari Dewan Perwakilan, jadi ya kita wajib mematuhi, ya. Seperti contoh aja nanti lagu Ya Tuhanku itu adalah lagu yang di-drop dari kebaktian. Jadi merupakan lagu yang tidak bisa dinyanyikan dalam acara apapun, ya, karena lagu Ya Tuhanku adalah lagu plagiat, ya, dari lagu Scarborough Fair, ya, punya dari penyanyi Simon and Garfunkel. Itu memang kita tidak bisa tolak, ya. Itu memang awalnya memang saya yang mengusulkan untuk di-drop, dan memang karena diterima, ya sudah. Ya, karena terus terang saya sendiri secara pribadi saya tidak menyukai lagu yang plagiat, saya tidak suka. Ya, jadi bukan karena misi saya berhasil, bukan, tapi karena kita mau membetulkan apa-apa yang memang harus dibetulkan. Ya. Jadi mau tidak mau ya nanti kita harus menerima perubahan. Ya, nanti untuk lengkapnya, detail lengkapnya nanti akan disampaikan, bisa melalui grup, ya. Mari bersama kita harus menerima perubahan. Ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini, yang abadi hanyalah perubahan. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus berubah. Seperti contohnya kita yang sedang kita lakukan ini, kebaktian, kita pakai masker. Ya, kita kan sama aja, kita kan itu merupakan suatu perubahan sikap tingkah laku kita. Ya. Nanti masih banyak sekali apa yang harus kita rubah dalam kehidupan ini. Ya. Seperti ya kebiasaan mencuci tangan dihidupkan kembali, memakai sabun. Sebenarnya kalau kebiasaan seperti itu kan sebenarnya sudah dari dulu, zaman dulu sudah ada, cuma sekarang ini lebih ditingkatkan lagi. Baik,
Tadi sudah dibacakan sebuah ayat dari kitab Wahyu atau kitab Sabda Suci jilid 15 pasal yang ke-10. Ya, satu lagi nanti yang akan saya sampaikan bahwa untuk khotbah kita mungkin akan juga ada perubahan. Ya, mungkin yang sudah saya sering lakukan dan khotbah itu mungkin bisa tidak terlalu panjang. Ya, kemarin kita didapatkan semua. Jadi kalau bisa khotbah ya khotbah bisa ya jangan 1 jam, 2 jam. Ya, nanti kalau yang penting adalah khotbah juga singkat, padat, tepat. Jadi bukan terus satu permasalahan diputar sampai 1 jam, 45 menit. Ya. Karena kita juga punya, sebagai manusia kita punya batas untuk duduk diam. Itu kita juga punya keterbatasan. Ya, kalau mungkin kita sudah duduk lebih dari 1 jam itu mungkin sudah akan gelisah. Ya. Jadi nanti mungkin akan ada juga diskusi juga akan dihidupkan kembali. Ya. Jadi untuk khotbah nanti bisa menjadi seperti dialog dan sebagainya. Ya, mari para terjun kita buka kembali kita sesuai kita pada Wahyu jilid 15 pasal yang ke-10. Cukong bertanya, bagaimanakah melaksanakan cinta kasih? Nabi bersabda, seorang tukang yang ingin bekerja baik-baik lebih dahulu menyempurnakan alat-alatnya. Maka hidup di suatu negara hendaklah dapat mengabdi kepada pembesar yang bijaksana dan berkawan dengan para siswa di dalam cinta kasih. Ayat ini kalau kita sebentar selalu kita melihat pendek, ya, pendek, singkat, tapi punya makna yang sangat dalam. Tadi dikatakan cara melaksanakan cinta kasih. Cukong adalah seorang murid Nabi bungsu yang luar biasa juga, salah satu dari murid Nabi bungsu yang hebat. Ya, Nabi bungsu kalau ditanyakan tentang cinta kasih, kalau saya mengikuti dalam kitab susu ini, kalau yang ditanyakan tentang cinta kasih kepada murid yang berbeda, pasti akan menjawab dengan cara yang berbeda. Tapi tujuannya adalah sama. Ya, isi yang pertanyaan betul cukong, ya cekong. Ya, nanti menjawabnya, kalau seorang tukang kayu, umpamanya tukang kayu, itu harus mempersiapkan alat-alatnya. Jadi contoh aja, misal kita sebagai misal seorang juru masak, ya, gampang saja, ya, seorang juru masak. Seorang juru masak yang baik, kalau mau menyiapkan sebuah masakan, pasti akan berusaha menyiapkan bahan-bahannya, bumbunya, peralatannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, kalau saat masak mungkin ada sesuatu barang yang belum
siapkan, pasti akan terjadi suatu kekacauan. Ya. Misalnya kapan aja kita masak itu, dalam masa apapun pasti kita membutuhkan garam. Kita kalau pas masak kita tidak melihat persediaan garam, tapi ternyata garam kita habis, ya pasti kalau masak pasti akan kacau. Ya. Kalau kita mau menggantikan dengan bahan lain, pasti akan terjadi rasa yang tidak menentu. Ya, tidak mungkin garam kita mau masak dengan garam 1 sendok kita gantikan dengan gula 1 sendok, kan tidak mungkin. Ya, garam 1 sendok akan kita gantikan dengan bumbu penyedap 1 sendok makan juga tidak mungkin. Jadi seorang yang mempunyai peri cinta kasih, ya, itu sama seperti itu. Ya, kita mesti lengkap. Lengkapnya bagaimana? Ya, dari perilaku kita. Kalau kita melakukan perilaku cinta kasih, melaksanakan cinta kasih, ya jangan berat sebelah. Misal, ya, kita sebagai orang yang dituakan, punya keluarga, mungkin punya keponakan, punya anak, punya cucu, ya. Mungkin kalau kita punya anak dengan jumlah yang cukup banyak, ya, cucunya juga pasti mungkin ada beberapa. Misal kepada anak yang pertama, kebetulan anak kita dalam posisi berhasil dalam pekerjaannya. Anak yang kedua mungkin tidak berhasil dalam pekerjaannya. Kalau kepada cucu dari anak yang pertama, wah, karena anaknya juga cukup kaya, ya mungkin perhatiannya kepada kita juga mungkin lebih banyak. Nah, kemudian kita melakukan perlakuan kita kepada cucu yang ini, itu mungkin lebih sayang. Ya, tapi mungkin kepada cucu dari anak yang kedua, mungkin karena anaknya kurang mampu, wah, disingkang-singkang. Ya, seperti inilah yang sebenarnya tidak diinginkan. Ya, jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Ya, memberikan cinta kasih dengan menyebelah, dengan melihat kondisi apa yang bisa kita terima. Ya, kalau kita punya cucu 2, cucu 3, ya kita harus melakukan hal yang sama. Kalau kita memang dalam kita melaksanakan cinta kasih itu mungkin tidak tepat sama, ya, tapi paling tidak itu mesti mendekati. Ya. Jadi jangan kepada orang yang pertama kita melakukan dengan luar biasa, kepada anaknya yang berikutnya sudah turun derajatnya, kepada yang berikutnya lagi lebih turun derajatnya, dan pada yang terakhir akhirnya hanya memberikan suatu kebencian. Ya. Tapi itu memang manusiawi, ya. Manusiawi bagaimana? Karena manusia itu ya tadi kita mempunyai sang dari Tuhan. Ya. Selain kita punya watak sati dan iri, ya, kita juga punya sangu si nu aida, gembira, marah, sedih, senang.
Jadi kalau kita memberikan cinta kasih, menyayangi, ya jangan sampai jadi berat sebelah. Ini PR buat kita ya, terus menjadi PR buat kita. Karena apa? Karena manusia tadi itu kembali kita punya sifat nafsu, ya. Jadi nafsu-nafsu inilah yang harus kita kendalikan dalam kita melaksanakan sesuatu hal. Ya, para tozin. Sekarang bagaimana dengan pelaksanaannya itu? Ya, dalam melaksanakan cinta kasih tentu kita harus belajar. Ya. Tidak mudah melaksanakan cinta kasih itu dalam hal yang sama semua. Karena manusia mempunyai tadi disanguni dengan bagian dengan sifat-sifat seperti itu. Mari para tozin, kita tetap belajar ya, untuk bisa berlaku melaksanakan, kalau kita melaksanakan cinta kasih tidak berat sebelah ya. Nah, tapi tadi kita katakan ya, tukang kayu itu harus punya peralatan yang lengkap. Nah, peralatan kita apa? Ya, pengendalian diri kita ini. Pengendalian diri kita itu adalah peralatan yang dikatakan oleh Nabi seperti tukang kayu ya. Peralatan kita itu adalah pengendalian diri kita. Kalau kita dalam mengendalikan diri kita tidak hati-hati ya, tidak hati-hati, pasti akan terjadi suatu ketimpangan. Jadi kalau bisa di dalam keluarga kita itu mungkin antar anak atau antar sepupu itu terjadi bentrok, itu boleh dikatakan kita punya andil, baik secara langsung atau mungkin secara tidak langsung. Jadi kita kembalikan kepada diri kita dalam membina diri harus hati-hati, jangan sampai kalau membina diri itu bisa terjadi ketimpangan ya. Karena kalau terjadi ketimpangan pasti akan terjadi suatu ketidakharmonisan. Kalau sampai keluarga kita tidak harmonis, ya itu merupakan suatu hal yang disayangkan. Nabi selalu menekankan dalam kita, selalu menekankan untuk bisa berbuat harmonis. Dalam lambang kita, ya, genta kita bertulisan Dongsuk, ya, Satya dan Tapasya. Itu menjadi pedoman kita. Ya, jangan sampai dalam perbuatan kita itu terjadi suatu hal yang menyebalkan. PR kita perluin, kita harus tetap belajar. Selama kita masih bisa berjalan, kita masih bisa melihat, kita masih bisa kerja, itu berarti kita masih tetap harus belajar dalam hal apapun. Ya, jadi jangan sampai kalau kita dalam kehidupan ini, walaupun mungkin kita mempunyai kekurangan fisik atau bagaimanapun,
itu jangan menjadi halangan bagi kita untuk tetap belajar. Nah, itulah saja atau Jin yang ingin saya sampaikan pada kebaktian pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa menjadi panduan kita. Apakah kita sudah bisa menjadi manusia yang selalu membina? Ya, terimalah kembali salam penerbangan kita hanya kebajikan Tuhan. Wei ketongkian.